Wih, paket lagi. Masya Allah, hari ini main banget nih, banyak banget paket yang masuk nih. Sebelum gua unboxing, gua mau sapa-sapa dulu teman-teman gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat Ilham Ayu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat. Nah, hari ini gua kembali lagi ke aktivitas gua. Setelah kemarin 5 hari gua drop banget, gua ke rumah sakit. Dan hari ini alhamdulillah gua udah dibolehin pulang. Pas banget hari ini gua baru nyampe. Gua dirawat 5 hari di sana. Ibu gue yang dirawat di sana, gue harus nungguin, makanya gue vakum nggak bikin video selama 5 hari. Dan hari ini gue pengen banget bikin videonya. Kita bahas ya pembahasan. Hari ini gue mau sedikit memotivasi ya untuk anak-anak muda yang pengen usaha gitu kan. Biar semakin kesini semakin kita tahu loh arah kita ini mau kemana gitu kan, atau mau kerja atau mau usaha. Nah, hari ini gue mau beri sedikit motivasi ya untuk ngobatin rasa kangen gue. Udah lama gue udah 5 hari nggak bikin video. Nah, tapi sebelum bikin video gue mau unboxing dulu paket yang udah gue dapet dari pertama dari mana ini ya, Burford ID. Ini nggak tahu ini paket apa, tapi ada paketan Burford 3-in-1 essential sama perawatan kulit wajah. Nah, ini gue dapet dari Burford, dari Shopee ya. Kedua, ini dapet dari Solihat Chan. Nah, ini Solihat Chan itu kayaknya sih ini nggak tahu nih isinya apa, tapi nanti kita unboxing aja dulu ya. Oke deh, kita langsung unboxing aja. Karena mau lebaran kayaknya ya, banyak banget paket yang masuk ke gua. Alhamdulillah. Kemarin ada paketan dari podcast. Hari ini paketan nggak tahu ini apa aja isinya. Alhamdulillah, thank you banget yang udah ngirimin. Semoga usahanya makin berkembang, amin. Menurut gue sih ini feelingnya baju ya. Coba kita baca dulu. Pakaian ya, bener pakaian. Ini pakaian dari Solihat Chan. Nah, kalau teman-teman mau mesen bisa aja ke sana. Nggak tahu gue isinya apa. Ya karena mendekati Lebaran, jadi tren yang lagi naik itu adalah makanan, hampers, dan produk-produk baju gitu. Itu yang lagi naik banget tuh. Wow, ini keren banget nih. Ini banyak banget tapi apel guys. Kayaknya perempuan nih. Oh, ini untuk istri gua. Wow, langsung dikirimin istri-istrinya nih. Nah, ini baju gua. Ini kayaknya sih baju gua. Nggak tahu nih. Ini mah kebanyak banget. Ada 3 biji. Bingung gua. Sorry, gua buka yang mana. Tapi thank you banget untuk Solihat Chan yang udah ngirimin. Semoga usahanya makin berkembang. Dan ini gue buka dulu bajunya. Oh, ini ada 2 guys. Wow, pakaian anak. Untuk anak gue paling. Langsung dikirimin sekeluarganya. Keren.
Nah, ini baju guanya kayaknya. Iya. Coba ya. Langsung kita pakai. Tapi ini bahannya adem banget. Nggak tahu gue bahan apa, tapi ini gue suka banget. Thank you untuk Solihat Chan udah ngirimin barang. Gue langsung pakai untuk video kali ini. Gue dandan dulu. Kayaknya ya memang gitu ya. Kalau menjelang Lebaran banyak banget pengunjung. Banyak banget dari kita juga pasti buat hampers gitu. Buat hampers terus kita kirim ke ya influencer gitu kan, orang-orang yang udah kita kenal gitu. Dan yang belum kita kenal juga kita kirimin aja, nggak apa-apa. Wih, gede banget ini sih. Gombor. Tapi ya udahlah. Tapi gue seneng, warnanya juga keren. Thank you banget untuk Solihat Chan. Ini gue juga makan dari Krabi Pisang Muli. Sik Muli ya. Oke guys, sambil kita lanjut videonya. Hari ini gue mau sharing tentang motivasi bisnis. Jadi tuh untuk teman-teman yang pertama yang mau mulai bisnis, khususnya yang masih muda ya, yang belum pernah pengalaman banget sama bisnis, yang baru pengen terjun ke dunia bisnis. Nah ini gue pengen bagi sharing-sharing sedikit yang udah pernah gue alamin sebelum gue belajar ya. Sebelum gue belajar, gue itu orangnya barbar termasuk. Jadi yang penting gue jualan aja, yang penting gue buka-buka aja, nanti gue bakal belajar di jalan. Itu tadinya gitu kan. Tapi ternyata nggak sesuai yang gue pikirin gitu kan. Ketika gue bangkrut, gue bingung dong. Gue bingung mau ngapain gitu kan. Sedangkan gue nggak pernah belajar gitu kan. Akhirnya gue buka bisnis baru gitu-gitu terus ya, selama dari 2013 sampai di 2019 kemarin. Gue gitu-gitu terus, gue ulang-ulangin sampai akhirnya gue pernah jenuh gitu ya sama diri gue ya. Masa gue gini-gini aja sih gitu. Usaha ketika gagal, gue nggak memperbaiki kegagalan gue gitu, malah gue nyari aman dengan buka usaha baru gitu kan. Dan itu belum tentu aman juga gitu kan. Ketika gue buka usaha baru, ya masalahnya yang datang sama gitu kan, nggak mungkin beda. Cuman karena gue nutup yang masalah yang lama, ya muncul lagi di masalah yang baru, di usaha yang baru gitu kan. Makanya ini jadi pengalaman banget bagi gue. Ketika gue mau mulai bisnis, gue tuh nggak belajar. Nah itu jadi pengalaman buruk bagi gue. Makanya teman-teman di sini yang mau mulai bisnis, yang mau merintis bisnis, jangan sampai teman-teman mengabaikan dengan kata-kata belajar lah gitu. Karena belajar itu penting. Pertama, ada kiat-kiat untuk bisnis gitu kan. Ada kiat-kiat untuk bisnis. Yang pertama itu bukan modal ya. Modal itu bisa ke bagian keberapa gitu. Tapi yang pertama itu adalah niat gitu kan. Ketika niat kita bulat, niat kita lurus, niat kita kekeh gitu kan, itu yang bakal menyemangati kita gitu kan. Itu yang bakal membuat diri kita itu semangat gitu untuk buka bisnis gitu kan, untuk pelajari bisnisnya, untuk selalu bikin inovasi bisnis gitu dengan niat itu tadi ya. Ketika sama aja kayak teman-teman ngejar cita-cita teman-teman kayak pengen jadi guru atau pengen jadi dosen atau pengen jadi apalah itu, PNS dan lain-lain gitu kan. Ketika niat itu nggak ada, mustahil teman-teman mau ngerjain soal-soal yang banyak-banyak gitu kan, yang kayak tes PNS itu banyak soalnya. Nah kalau niatan teman nggak ada, ya nggak bakal jadi gitu. Tapi kalau niat itu ada,
dan dibarengi dengan usaha-usaha teman-teman kayak belajar dan lain-lain, itu pasti Allah kasih sesuatu yang sesuai dengan niat kita gitu kan, kerja keras kita gitu. Tapi ketika niat itu nggak ada, ya Allah nggak bakal kasih sesuatu yang kita pengenin. Nah, pertama itu adalah di niat ya, karena niat ini yang bakal merubah kehidupan kita gitu kan. Kedua, kalau ngomongin bisnis, apa yang teman-teman pikirin? Kalau gua, selain niat, itu ada di mental ya. Lihat, ada di mental gitu. Kenapa mental? Bukan dana, bukan modal duit gitu kan. Karena yang lebih penting dari duit adalah mental gitu kan. Ketika kita ingin terjun ke dunia bisnis, kita harus memang benar-benar persiapkan mental kita gitu kan. Karena bisnis itu adalah gaib ya, istilahnya gaib kayak kematian gitu kan. Serem banget gue ngomongnya. Ya memang iya gitu kan. Bisnis itu adalah gaib gitu. Ketika kita kerjakan dengan benar gitu, kita kerjakan dengan semangat, dan Allah itu pasti kasih gitu kan. Tapi ketika kita loyo, kita nggak serius, ya Allah nggak bakal kasih gitu kan. Makanya bisa dibilang bisnis itu adalah gaib gitu ya. Menurut gue gaib gitu. Makanya bisnis ini bisa naik turun. Ketika lagi naik, tiba-tiba minggu depan udah turun gitu. Makanya yang harus benar-benar dipersiapkan itu adalah mental gitu. Mental kita yang baja gitu. Ketika mental kita baja, kita diterpa apapun itu bisa bangkit lagi gitu. Tapi ketika mental kita nggak ada gitu, mungkin aja Allah itu mau nunjukin kita dengan sesuatu yang keindahan kan. Karena teman-teman tahu pasti ya, soal apa, peribahasa habis gelap terbitlah terang. Nah mungkin Allah tuh pengen kayak gitu tuh. Kita dikasih ujian pertama kali buka bisnis langsung gagal, mungkin yang keduanya. Tapi ketika effort kita ke bisnis sudah lemah gitu kan, mental kita udah lemah gitu, udah langsung mikirnya negatif gitu, baru buka udah gagal gitu, akhirnya langsung nyerah gitu. Padahal Allah itu udah persiapin di bisnis kita yang selanjutnya ketika kita nggak nyerah ya. Makanya diperlukan bener-bener mental di sini gitu. Kita itu nggak bisa semena-mena ketika kita gagal sekali kita langsung nyerah, karena sukses itu nggak ada yang instan guys, butuh namanya perjuangan. Akhirnya ketika mental teman-teman ada di bisnis, teman-teman nggak bakal sama sekali bingung gitu mau ngapain ketika gagal, dan harus ngapain ketika dikejar-kejar utang gitu. Karena mental teman-teman itu udah terbentuk. Nah barulah nih ya, ketika mental terbentuk, niatan itu udah ada, baru yang ketiga baru mikirin modal gitu. Modal itu bukan hanya duit menurut gua, modal kemauan, modal berangkat sana sini gitu kan. Dulu gua mulai usaha itu gua cuman modal uang ya 100.000 dan modal kemauan yang besar. Itu hampir 90%-nya di modal kemauan gitu kan. Kalau gua nggak mau berangkat ke Pahawang dulu, nggak mungkin ada Krabi gitu kan. Gua nemu Krabi nggak mungkin gitu. Padahal modal gua 100.000, akhirnya bisa Allah lipat gandakan menjadi ya lebih dari itu, bahkan hampir 100% lebih dari 100.000 gitu kan. Karena gua langsung pikir positif gini, ketika kita usaha keras, Allah itu lihat usaha kita gitu kan. Dia nggak lihat seberapa besar modal kita kalau nggak ada usaha kita gitu. Makanya gue selalu meyakinkan gitu kan, ketika kita bekerja keras, manjada wajada gitu kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah kasih gitu kan. Dibarengi dengan man sabaro jafiro gitu kan. Barang siapa yang bersabar maka kan beruntung. Makanya di situ gue mikir, oh iya, ketika gue bersabar gitu kan, gue pasti beruntung gitu. Karena Allah tuh udah janjiin. Tapi ketika gue nggak sabar, ya gue nggak bakal beruntung gitu. Nah di situ gue tahu maknanya gitu kan. Dan ketika gue selalu bersungguh-sungguh,
Allah pasti kasih gitu kan. Tapi ketika gue nggak bersungguh-sungguh ya nggak bakal dikasih. Makanya gue yang harus dibentuk itu selain modal uang itu adalah mental gitu kan. Balik lagi ke mental gitu. Mental kita ini mental apa sih gitu kan. Kalau mau bangun usaha itu harus benar-benar mentalnya terbentuk gitu. Bukan hanya sekedar ikutin tren gitu kan. Banyak anak muda yang usaha gitu lah, gue harus juga lah usaha, harus punya jadi bos gitu kan. Ya memang ketika buka usaha itu kita jadi bos di usaha kita sendiri, tapi hanya predikat bos ya, bukan untuk menjadikan kita ini sebagai benar-benar bos gitu. Hanya terlihat dari teman-teman kita aja, oh ini udah bos nih gitu, udah bos. Padahal kenyataannya ya belum juga gitu kan. Makanya kalau mau usaha benar-benar harus serius gitu kan, nggak bisa semena-mena. Ketika kita semena-mena ya hasilnya juga semena-mena gitu. Makanya modal utama itu bukan hanya di duit ya, bukan hanya duit. Ingat, yang mau buka usaha bukan hanya duit gitu guys, benar. Tapi adalah niat. Kedua mental. Ketiga yaitu baru modal ya. Modal itu ada banyak tuh. Ada modal usaha, yaitu duit. Ada modal tenaga yang gue pakai kemarin gitu kan di Kerebi. Ketika gue nggak pakai itu ya nggak mungkin juga, qadarulahnya nggak mungkin gue ketemu kepiting gitu kan. Modal 100.000 loh gue untuk PP doang ke mana, ke Pahawang gitu, PP doang, dan itu belum jadi juga kepitingnya, baru gue dapet gitu kan. Tapi usaha gue gigih gitu, gue punya tenaga yang bisa gue maksimalin gitu kan. Akhirnya ya Allah kasih itu bener-bener pecah. Jadi untuk teman-teman yang mau benar-benar usaha gitu ya, udah jangan pernah takut lagi untuk memulai gitu kan. Jangan pernah mikirin gue ini nggak ada modal gitu, nggak ada modal usaha gitu, gue ini nggak ada duit gitu kan. Apakah bisa gue buka usaha? Jawabannya ya bisa gitu kan. Balik lagi, modal tuh bukan hanya uang ya guys. Kalian punya tenaga aja itu bisa jadikan modal gitu. Dan kejujuran pertama ya, kejujuran itu adalah fondasi menurut gue, fondasi di usaha gitu kan. Setelah itu barulah kalian, ketika niat kalian udah ada dan mental kalian udah kalian benar-benar persiapkan, barulah kalian harus terjun ke dunia usaha gitu kan. Jangan takut lagi, nggak ada yang mungkin ketika kalian benar-benar bersungguh-sungguh. Allah itu pasti kasih. Nah gitu aja guys. Pokoknya jangan pernah nyerah lah. Ketika kalian nyerah maka habislah sudah gitu. Oke, thank you banget yang udah nonton videonya Ilham Ayu, dan jangan lupa like, share, and subscribe videonya. Thank you banget, gua ucapin terima kasih yang udah support channelnya Ilham Ayu sampai sekarang. Semoga channelnya makin berkembang, dan yang udah kirim-kirim barang dari kemarin ke gua itu thank you banget. Gue nggak bisa nge-review banyak karena gue bukan vlogger ya. Gue bukan vlogger yang dapat endorse gampang gue review gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue orangnya kaku. Gue cuma bisa buat video apa adanya dah. Thank you banget. Nah jangan lupa yang pengen banget dapat video-video motivasi, jangan lupa subscribe channel gue ya. Gue bakal terus bikin video semangat buat kalian anak-anak muda. Tetap semangat. Ubah, jadilah agen of change untuk diri kalian sendiri dan untuk dunia. Thank you banget yang udah nonton video Ilham Ayu. Gue ucapin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan bentar lagi kita bakal menyambut hari kemenangan kita, yaitu Idul Fitri 1442. Makanya gue ucapin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga amalan ibadah kita yang udah kita jalankan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya, amin. Dadah, see you.